Usai negosiasi Amerika Serikat dengan Iran berakhir buntu, Presiden Donald Trump mengancam akan mengerahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz pada 10 pagi waktu Amerika atau malam ini waktu Indonesia Barat. Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity. Iran merilis rekaman Angkatan Laut Korps Garda Revolusi IRGC mengusir kapal perusak atau frigate milik Amerika Serikat dari Selat Hormuz usai Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Presiden Prabowo Subianto tiba di Rusia dan dijadwalkan bertemu empat mata dengan Putin. Presiden bakal menjelaskan posisi Indonesia di peta geopolitik dunia saat ini. Disiarkan langsung dari Studio Orange Kompas TV Palmera, Jakarta. Anda menyaksikan program berita Kompas Petang di Kompas TV, independen, terpercaya. Bersama saya Maido Pelfrina. Dan saya Yasir Neneama, kita jelang Kompas Petang selengkapnya untuk Anda. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. Let me tell you, that statement got them to the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table. Saudara, Iran merilis rekaman dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi yang mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat di Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. U.S. Navy warship transiting in the vicinity Fojai Report and Oman Sea. Kami kutip dari media Turki, Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman Angkatan Laut mereka yang memerintahkan kapal perusak milik Amerika Serikat untuk keluar atau menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak AS tersebut. Situasi ini, saudara, menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan juga Amerika Serikat yang tidak mencapai kesepakatan dalam perundingan di Pakistan. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you... Sementara itu, saudara, media Iran Press TV juga melaporkan rekaman drone yang merilis dan menunjukkan bahwa seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran.
Televisi pemerintah Iran juga menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada hari Minggu waktu setempat atau tepat sehari setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Islamabad, Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman ini tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Usai perundingan antara Amerika Serikat dan Iran gagal, saudara, Presiden Donald Trump mengklaim akan menerapkan blokade total di Selat Hormuz. Trump menegaskan tidak akan membiarkan Iran mendapatkan uang dari penjualan minyak. Pernyataan tersebut disampaikan Trump dalam wawancara di Fox News. It's called all in and all out. There'll be a time when we'll have them all come in and all come out, but it won't be a percentage. It won't be a friend of yours like a country that's your ally or a country that's your friend. It's all or nothing, and that'll be that won't be in too long a distance. No, we're just bringing the ships up. We got a lot of ships, so we're bringing them up. We think that numerous countries are going to be helping us with this also, but we're putting on a complete blockade. We're not going to let Iran make money on selling oil to people that they like and not people that they don't like or whatever it is. It's going to be all or none, and that's the way it is. And it'll be, you saw what we did with Venezuela. It'll be something very similar to that, but at a higher level. Soal klaim blokade Selat Hormuz oleh Amerika Serikat, pasukan Komando Pusat Amerika Serikat menyatakan penerapan blokade semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar dari Iran akan mulai dilakukan pada Senin 13 April 2026. Pasukan Komando Pusat AS akan mulai menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran pada 13 April pukul 10 pagi sesuai dengan pengumuman Presiden. Blokade akan diberlakukan secara tidak memihak terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. Pasukan CENTCOM tidak akan menghalangi kebebasan navigasi bagi kapal yang transit di Selat Hormuz ke dan dari pelabuhan non-Iran. Tulis pasukan Komando Pusat AS di akun X. Merespons pernyataan Trump usai kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran di Pakistan, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan pernyataan Trump sebagai hal yang wajar. Pernyataan Trump disebut Ebrahim Azizi sebagai retorika sebagai pihak yang dianggap kalah. مذاکرات شروع کرده. من در دریای عمان، اقیانوس هند، در دوردست‌ها این میکنم اون میکنم. خب طبیعیه که یک رئیس جمهور شکست خورده دیگه اگر این جملات و این کلمات و این ادبیات رو به کار نبره، من فکر میکنم دیگه فضاحتش Sementara itu warga Iran turun ke jalan untuk memberikan dukungan pada angkatan bersenjata Iran untuk menghadapi serangan Amerika Serikat dan Israel. Dukungan warga ini diberikan setelah negosiasi antara Iran dan AS gagal.
Ketegangan masih tinggi di perbatasan Israel-Lebanon pada Minggu waktu setempat. Meskipun serangan Israel di Beirut mereda dalam beberapa hari terakhir, serangan terhadap Lebanon Selatan semakin intensif. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi Amerika Serikat. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi beberapa wilayah di Lebanon Selatan yang berada di bawah kendali militer Israel Minggu waktu setempat. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak babak baru pertempuran antara Israel dan Hizbullah, sekutu Iran. Sebelumnya Netanyahu mengatakan Israel sedang berupaya mengendalikan zona penyangga selebar 8 hingga 10 kilometer di Lebanon untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak menembakkan roket jarak dekat dan rudal anti-tank melintasi perbatasan. אנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, וזה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל, חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menanggapi upaya negosiasi damai dengan Iran. Ia mengatakan bahwa selama negosiasi yang dipimpin oleh Wakil Presiden Amerika Serikat J.D. Vance, Iran dituding enggan meninggalkan upaya untuk mendapatkan senjata nuklir. Iran will not have a nuclear weapon. Will not have. There is no way that they're going to get. They still want it, and they made that clear the other night. Iran will not have a nuclear weapon. Oh, I don't know. I don't care if they come back or not. If they don't come back, I'm fine. Sementara itu, Ketua Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran, Ibrahim Azizi mengatakan Amerika Serikat tidak dapat memaksakan tuntutan mereka terkait isu nuklir dan pengayaan uranium. در موضوع هسته‌ای، غنی‌سازی، در موضوع تنگه هرمز، در موضوع تحریم‌ها، در موضوع غرامت‌ها، در موضوع خساراتی که به ما وارد کردی هم جدی هستیم. وقتی چنین اراده‌ای رو به طور طبیعی آمریکایی‌ها مشاهده می‌کنن، خب طبعاً نمیتونن اون خواست خودشون رو از مسیر میز مذاکره تحمیل کنن، برمیگردن خب همینطور که معاون رئیس جمهور آمریکا آقای ونس بهش ما هیچ دستاوردی نداشتیم داریم برمیگردیم. Selain soal isu nuklir, Amerika Serikat juga bertekad memblokade Selat Hormuz. Angkatan Laut Amerika Serikat akan memulai blokade terhadap kapal-kapal yang memasuki atau meninggalkan Selat Hormuz setelah perundingan Amerika Serikat-Iran di tengah gencatan senjata berakhir tanpa kesepakatan atau langkah diplomatik selanjutnya yang belum jelas. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskwa, Rusia, Senin pagi waktu setempat. Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Vladimir Putin untuk membahas soal pasokan energi. Kompas Petang kami lanjutkan bersama saya Maidop Elfrina. Saudara, Presiden Prabowo Subianto tiba di Moskwa, Rusia, Senin pagi waktu setempat. Prabowo dijadwalkan bertemu empat mata dengan Presiden Vladimir Putin membahas soal pasokan energi. Prabowo akan bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin untuk membahas sejumlah isu strategis. Pertemuan krusial ini difokuskan pada upaya memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya ketersediaan minyak di dalam negeri, termasuk penguatan ketahanan energi nasional melalui kelanjutan kerjasama dengan pemerintah Rusia. Dalam pertemuan ini, Indonesia juga secara tegas menyuarakan posisi strategisnya dalam menjaga perdamaian global serta stabilitas internasional yang berkelanjutan. Bilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, senang jalan-jalan ke luar negeri.
ya kan? Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Presiden Prabowo Subianto membuktikan ucapannya soal mengamankan pasokan minyak dalam negeri. Kunjungan luar negeri ke Rusia dan bertemu Presiden Putin sebagai upaya Presiden untuk memastikan stabilitas pasokan energi nasional, khususnya ketersediaan minyak dalam negeri. Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya bilang, Presiden Prabowo dijadwalkan langsung melakukan pertemuan 4 mata dengan Presiden Vladimir Putin di siang harinya. Di tengah dinamika global yang terus berubah, pertemuan ini menjadi sangat krusial. Melanjutkan kerjasama dengan pemerintah Rusia dan memastikan pasokan energi nasional yang stabil, termasuk ketersediaan minyak. Menyuarakan posisi strategis Indonesia dalam menjaga stabilitas dan perdamaian global. Menteri Luar Negeri Sugiono sebelumnya juga sudah menekankan pertemuan antar dua kepala negara tersebut untuk membahas minyak, termasuk berbagai isu regional dan global. Berangkatnya minggu ini. Dalam minggu ini. Itu terkait minyak itu Mas, terkait minyak Mas. Terkait alternatif minyak itu Mas. Salah satu yang akan beliau bicarakan juga itu karena ini merupakan sesuatu yang sifatnya sangat strategis ya bagi bangsa Indonesia. Beliau akan bertemu dengan Presiden Putin dan juga akan membahas mengenai geopolitik dunia dan juga yang pasti membahas tentang situasi energi. Saya kira itu saja. Sebelumnya, dalam rapat kerja pemerintah di Istana Negara pada hari Rabu 8 April, Prabowo sempat menjawab pertanyaan soal kunjungannya ke luar negeri dengan bilang perjalanannya untuk kepentingan negara termasuk mengamankan minyak. Saudara-saudara, untuk amankan minyak, ya gue harus kemana-mana. Kita ke Jepang kemarin ya. Kita ke Jepang, kita dapat. Ini saya berangkat lagi nih. Aku mau berangkat lagi nih ke sebuah negara. Di tengah ketidakpastian pasokan energi global akibat agresi Amerika dan Israel terhadap Iran, Rusia membuka peluang untuk memasok minyak dan gas ke Indonesia. Patut ditunggu apa hasil pertemuan kedua kepala negara ini, terutama untuk keamanan stok minyak Indonesia. Tim Liputan Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengungkap cadangan minyak AS lebih banyak ketimbang Rusia, bahkan jika digabungkan dengan Arab Saudi. Hal itu dijelaskan saat membahas gencatan senjata dengan Iran. Trump menjelaskan sebagian besar kapal penyebar ranjau Iran hilang dan akan melakukan blokade di Selat Hormuz. Trump mengungkap sejumlah negara yang membutuhkan minyak justru datang ke Amerika Serikat. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. And ultimately that'll be corrected. But in the meantime, they're using us. We have more oil because of Drill Baby Drill. We have more oil than Russia and Saudi Arabia put together. Saudara, Irak mengambil langkah strategi sejak memanasnya Selat Hormuz. Konvoi truk tangki minyak mentah milik Irak melintasi perbatasan Al-Tanf menuju Suriah, menuju kilang Banias untuk diproses dan juga diekspor lebih lanjut. Kantor berita Irak melaporkan Kementerian Perminyakan Irak telah mulai mengekspor minyak mentah melalui jalan darat melewati Suriah, berkoordinasi dengan otoritas Suriah untuk memastikan transit yang aman ke terminal ekspor. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung perekonomian Irak dan memperluas kapasitas ekspor. Irak membuka kembali perlintasan perbatasan Al-Walid setelah lebih dari 11 tahun ditutup untuk memungkinkan melepas 500 truk tangki per hari ke pasar internasional. Membaca bagaimana pertemuan antara Presiden Prabowo dan juga Presiden Rusia Vladimir Putin, kita bahas bersama dengan pengamat hubungan internasional sekaligus peneliti Asia Middle East Center Pizarro Ghazali dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Samsyu Rizal. Selamat petang Bapak-bapak, Bung Pizarro dan juga Deng Ical dengan Maidop di sini. Assalamualaikum. Ya,
Selamat petang Mbak Maido. Oke, saya mau ke Bung Pizarro dulu. Sebelumnya kan muncul wacana Indonesia akan mengimpor minyak dari Amerika Serikat. Namun kini arahnya justru kuat ke Rusia. Bagaimana Anda melihat perubahan mendadak ini dalam perencanaan ketahanan? Iya, kalau kita lihat Mbak Maidop ya, bahwa Indonesia tidak bisa melakukan diversifikasi impor ya hanya kepada Amerika Serikat. Harus ada berbagai sarana impor yang lainnya yang harus dikejar oleh Indonesia ke berbagai negara ya. Karena kalau kita hanya mengandalkan Amerika Serikat, tentu itu juga kurang dan belum tentu kemudian kapasitas dan kualitas minyak Amerika Serikat itu setara juga dengan kilang-kilang minyak yang ada di Indonesia. Dan yang kedua jangan lupa Mbak Maidop bahwa sekarang kita mengetahui ya kekuatan geopolitik Blok Timur sekarang dengan peran Amerika Serikat dan Iran ini terbukti mereka memiliki peran yang sangat vital ya, bahwa Iran ini bisa bertahan dalam gempuran 40 hari yang sudah dilakukan Amerika Serikat itu tidak mungkin tanpa peran serta dari Tiongkok, dari Rusia dan kemudian dari Blok Timur yang lainnya. Apalagi Mbak Maidop, kita memang harus melakukan politik bebas aktif. Kita tahu kita sudah masuk BOP, jangan lupa kita juga punya hubungan dengan BRICS ya. Ini yang seharusnya memang dimanfaatkan oleh pemerintah Indonesia agar kemudian kita tidak hanya didikte oleh Barat, tidak didikte oleh Amerika Serikat. Karena kita melihat sekarang Donald Trump bahkan melakukan manuver baru. Dia akan melakukan blokade terhadap Selat Hormuz. Ini sangat mengerikan Mbak Maidop dan ini sangat melanggar hukum internasional. Sudahlah Selat Hormuz ini belum dibuka sepenuhnya oleh Iran, kemudian ditambah lagi kebijakan dari Amerika Serikat. Bahkan yang terbaru Amerika Serikat sedang mempertimbangkan untuk melakukan serangan terbatas kepada wilayah Iran. Ketika wilayah Timur Tengah ini belum keluar dari zona konflik, ketika Selat Hormuz masih ditutup, tentu pemerintah Indonesia harus mencari celah-celah diversifikasi impor yang lainnya selain dari Afrika, kemudian juga dari wilayah-wilayah seperti India dan Jepang. Rusia sekarang kemudian juga menjadi opsi. Karena jangan lupa Mbak Maidop, sekarang Amerika Serikat itu sudah mulai melonggarkan sanksi pembelian minyak kepada Rusia ya, karena kita mengetahui Amerika Serikat harus kemudian menyeimbangkan harga minyak ketika Selat Hormuz ditutup dan kemudian akhirnya Amerika Serikat memberikan kelonggaran minyak dari Rusia, dan tentu ini harus dimanfaatkan oleh Indonesia secara jeli dan bila perlu ini sebenarnya tidak hanya pembahasan teknis mengenai minyak, ini juga mendorong kemudian bagaimana negara-negara besar seperti Rusia, Tiongkok dan kemudian Amerika Serikat memastikan deeskalasi dan gencatan senjata itu benar-benar terjadi di wilayah Iran. Oke, ini juga menarik ya, karena kan pertemuan ini terjadi berlangsung setelah mandeknya perundingan antara Iran dan juga Amerika Serikat begitu ya. Kemudian bagaimana kita melihat kekuatan dua blok ini? Blok mana yang sebenarnya yang paling kuat dan bagaimana kita kemudian membaca sikap dari Presiden? Bung Pizarro. Iya, kalau kita lihat ya Amerika Serikat datang ke Islamabad dalam posisi yang sebenarnya gagal menaklukkan Iran ya. Amerika Serikat itu sebenarnya datang melakukan negosiasi kepada Iran di Islamabad hanya demi menyelamatkan muka citra internasional mereka yang sekarang sudah anjlok. Yang kredibilitas mereka itu benar-benar terpuruk ya, karena mereka mengawali perang kepada wilayah Iran. Dan kemudian kalau kita lihat sekarang, kemudian Iran begitu confidence datang ke Islamabad ya, dan akhirnya kalau kita lihat 21 jam negosiasi maraton antara G-Defense kemudian dengan Iran ya, Iran itu pulang dari negosiasi ini Mbak Maidop dengan kepala tegak. Karena 3 variabel kunci yang sebenarnya ingin dirampas oleh Amerika Serikat itu gagal terjadi dalam negosiasi di Islamabad. Pertama ya, bagaimana Amerika Serikat meminta bahwa Iran itu kemudian harus melakukan zero enrichment uranium. Ya, jadi Iran itu bahkan tidak hanya tidak boleh membuat senjata nuklir, bahkan uraniumnya itu harus dibikin zero enrichment uranium. Kedua, Iran itu masih memegang kontrol Selat Hormuz. Tadinya kan Donald Trump itu kan gila, dia tuh pengen punya konsesi di situ. Selat Hormuz yang sebenarnya itu ada di wilayah Iran yang berbatasan dengan Oman, itu Donald Trump itu menginginkan agar Amerika juga punya wewenang mengatur Selat Hormuz. Itu pun gagal, ditekan kepada Iran. Yang ketiga, memutus jaringan Iran kepada kelompok-kelompok proksi yang ada di wilayah Timur Tengah seperti di Libanon, di Yaman yang diminta itu oleh Donald Trump itu diputus. Ini juga gagal dalam negosiasi di Islamabad kemarin. Dan kemudian Mbak Maidop ya, kalau kita melihat sekarang negosiasi itu berlangsung di Islamabad, kalau saya bisa mengatakan sebenarnya di balik layar kenapa Pakistan dipilih itu ada Cina dan Rusia. Jangan lupa ya bahwa Pakistan hubungan mereka tuh sangat kuat dengan Cina. Bahkan mereka sudah membangun secara resmi koridor ekonomi Cina-Pakistan gitu. Jadi walaupun Pakistan itu punya kedekatan dengan Donald Trump, tetapi bandul ekonomi mereka tuh lebih banyak sekarang kepada Cina gitu. Ini yang kemudian kenapa akhirnya Islamabad ditunjuk sebagai tuan rumah negosiasi konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Oke, dari Bung Pizarro saya mau tanya ke DPR nih, bagaimana kemudian rekomendasi dari DPR terhadap perencanaan ketahanan energi kita ini? Iya, makasih banyak Mbak Mika, Bang Pizarro. Iya. Yang paling penting Mbak ini adalah
negara punya kewajiban untuk memastikan energi itu cukup untuk mendukung operasional, mendukung keberlangsungan pemerintahan dan masyarakat. Dan itu yang paling penting. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya itu adalah memastikan hope dari masyarakat Indonesia itu benar-benar tetap ada dan terjaga. Karena tanpa harapan, maka masyarakat Indonesia akan menjadi minder, akan menjadi tidak percaya diri, dan kemungkinan besar akan terjadi ras besar-besaran. Dan itu yang tidak diinginkan oleh Presiden Prabowo. Oleh karena itu, beliau harus menunjukkan bahwa ada usaha yang akan kita lakukan secara terus-menerus untuk memastikan ketahanan energi itu bisa terjaga. Dan ini bukan hanya yang dilakukan oleh Presiden Prabowo, tetapi hampir semua komponen. Beberapa bulan yang lalu itu juga sebelum terjadi perang dengan Iran dan Amerika ini sudah ada negosiasi juga dengan beberapa negara, diantaranya dengan Azerbaijan dan Algier, yang kemungkinan juga menjadi alternatif kita untuk mendapatkan suplai minyak dan energi, termasuk dengan Rusia dalam bingkai BRICS itu adalah counter trade dalam konteks kita menyiapkan CPO, jadi juga bahan dasar energi juga. Jadi pada dasarnya memang kita sudah melakukan ini secara simultan di beberapa tahun terakhir ini, termasuk pada zaman Presiden Prabowo itu. Jadi bukan hanya karena kegagalan perundingan antara Amerika Serikat dan Iran, bukan juga karena perang ini, tetapi pada dasarnya ini sudah menjadi bagian dari strategi jangka panjang kita untuk memastikan bahwa energi kita tetap terjaga, dan itu juga bisa memunculkan rasa percaya diri masyarakat untuk melakukan aktivitasnya tanpa dibayangi rasa ketakutan akan kekurangan energi. Oke. Ya, demikian, Mbak. Oke, Bung Pizarro, Rusia kan kita tahu ya punya kedekatan strategis dengan Iran. Apakah kunjungan Presiden ke Rusia bisa dibaca sebagai apa ya, kita katakan upaya lobby tidak langsung terhadap Iran untuk mengamankan kepentingan energi atau stabilitas kawasan Timur Tengah? Anda melihat seperti itu? Iya, Mbak Maido, menurut saya dengan momentum gagalnya negosiasi Amerika Serikat dengan Iran, ini akan dimanfaatkan oleh Pak Prabowo juga untuk memastikan bahwa minimal deeskalasi itu masih terus terjaga sampai sekarang. Gitu. Ini kan Mbak Maido, ini kan gencatan senjata itu belum benar-benar berlaku loh sampai sekarang. Karena walaupun ada namanya gencatan senjata, tetapi dibawa di akar rumput ya, di medan pertarungan itu konstelasi itu masih berlangsung. Serangan-serangan ke Iran dalam skala kecil itu masih berlangsung. Bahkan Libanon yang masuk dalam 10 poin tersebut itu bahkan lebih mengerikan sekarang pertarungan antara Israel dengan Hizbullah. Bayangkan lebih dari 250 warga sipil Libanon itu tewas dalam serangan yang dilakukan oleh Israel. Artinya apa? Ini gencatan senjata itu belum benar-benar tegak gitu. Apalagi kemudian Trump yang terbaru ini sedang mempertimbangkan opsi serangan lanjutan. Netanyahu itu juga sama. Dia terbaru Netanyahu mengatakan kami sedang mempertimbangkan secara matang untuk melakukan resumption ya, perserangan balik kembali kepada wilayah Iran, yang artinya ini kemudian bukan tidak mungkin ini gencatan senjata ini akan pecah. Kalau gencatan senjata ini pecah bahkan eskalasi lebih besar, maka kita tidak bisa mengandalkan lagi tuh untuk mengimpor minyak dari wilayah Selat Hormuz. Artinya apa? Saya melihat bahwa kunjungan Pak Prabowo ini tidak hanya membahas secara detail ya hubungan kita untuk membeli minyak, tetapi juga memastikan bagaimana negara-negara superpower geopolitik ini bisa memberikan perdamaian dan menjamin peperangan itu tidak berjalan dalam skala luas di wilayah Teluk. Oke, kalau begitu bagaimana kemudian kita membacanya, Bung Pizarro? Apa yang kemudian harus dilakukan oleh Presiden agar hubungan dengan Rusia ini tidak dianggap sebagai ancaman oleh Amerika Serikat, sehingga Indonesia juga tidak terkena dampak sekunder dari rivalitas mereka? Betul. Ini kan yang dari dulu tuh kita tertahan ya ingin membeli minyak dari Rusia karena ada ancaman sanksi sekunder gitu loh. Ini yang kemudian membuat opsi kita untuk membeli minyak dari non Teluk atau non Afrika itu tidak banyak, Mbak Maidop ya. Dari dulu sebenarnya lobby dari era Pak Jokowi ya, Pak Samsurijal paham betul ya bahwa kita sejak dulu memang ingin membeli minyak dari Rusia karena Rusia sudah menawarkan, Mbak Maidop, kepada kita. Tetapi hambatan kita itu kan kita ketika kita membeli minyak dari Rusia, pertama sistem transaksi dari perbankan Amerika Serikat pasti akan memblokir. Tidak mudah kita kemudian untuk membeli minyak dari Rusia. Yang kedua ialah ancaman sanksi dari Donald Trump seperti itu. Ini kan kemudian hanya dilonggarkan sementara aja nih Mbak Maidop ya. Amerika Serikat melonggarkan sanksi kepada Rusia agar bisa menstabilkan harga minyak dunia gitu. Tapi ini terbatas waktunya dan ini harus dimanfaatkan oleh pemerintahan Pak Prabowo sekarang, dan juga Indonesia harus berani juga berkata kepada Donald Trump, ini terjadi karena Anda yang memulai perang. Kami tidak ada pilihan untuk melakukan diversifikasi impor kepada Rusia. Oke, baik. Kemudian juga rekomendasinya seperti apa dari DPR? Kira-kira di pertemuan 4 mata antara Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Vladimir Putin, apa kemudian akan deal begitu, Deng? Ya, pasti ada deal. Kalau menurut kami pasti ada deal.
Cuma memang ada beberapa kondisi yang mesti dipahami dan dicarikan solusinya. Yang pertama itu adalah ada undang-undang di Amerika tahun 2017 itu yang akan memberikan sanksi, embargo, dan berbagai macam perlakuan yang kalau kita membeli sesuatu yang sifatnya strategis melalui blok lain, terutama dari Rusia, sehingga kita akan mendapatkan sanksi-sanksi yang kasusnya yang paling kelihatan itu adalah pada saat kita mau membeli S-400 atau Su-35 yang dari Rusia setelah kita membeli Sukhoi, itu kemudian kita batalkan. Kenapa kita batalkan? Karena ada undang-undang yang mengatur bahwa kalau membeli sesuatu yang strategis, terutama yang berkaitan dengan pertahanan dan energi, itu kita akan mendapatkan blokade, embargo, sanksi, penghapusan, dan macam-macam. Dan itu memang sangat luar biasa efeknya. Multiplier efeknya itu luar biasa, bukan hanya dalam konteks persenjataan atau ketahanan atau energi, tetapi sampai kepada ekonomi, dan itu akan sangat mempengaruhi. Oleh karena itu ada beberapa jalan yang harusnya dimengerti oleh teman-teman dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Energi ini untuk mulai menggunakan entitas yang lain di luar government. Jadi bukan lagi dalam konteks G2G, tetapi kita menggunakan strategi business to business. Jadi ada B2B yang kita kembangkan itu, dan kita di Indonesia itu hanya punya, kemarin hanya punya Pertamina. Sementara Petra ini kan lagi bermasalah. Dan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang kecil yang dalam skala tertentu itu memungkinkan untuk dilakukan. Dan ini adalah salah satu alternatif yang memang kita juga minta direkomendasikan kepada Kementerian Luar Negeri itu untuk mengidentifikasi perusahaan-perusahaan yang transnasional dari Rusia dan beberapa negara lainnya itu untuk melakukan kontak dengan beberapa entitas bisnis di Indonesia, sehingga ada alternatif walaupun jumlahnya kecil. Kami sudah dapat poin Anda. Deng Ical, Presiden Prabowo Subianto sudah tiba di Moskwa, Rusia pada Senin pagi waktu setempat. Pertemuan juga nanti akan dilakukan, pertemuan yang sangat penting dua pemimpin negara di tengah setelah buntunya perundingan antara Iran dan Amerika Serikat. Kita tunggu apa hasil pertemuan empat mata dari keduanya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan juga memberikan perspektif Bung Pizarro dan juga Deng Ical di Kompas Petang hari ini. Sehat selalu Bapak-Bapak. Usai jeda saudara, Kompas Petang kembali dengan informasi dua pencuri motor bersenjata api beraksi di sebuah rumah sakit ibu dan anak di Jakarta Timur. Pelaku sempat menodongkan senjata ke arah petugas keamanan rumah sakit. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, saudara. Dua pencuri motor bersenjata api beraksi di sebuah rumah sakit ibu dan anak di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur. Pelaku sempat menodongkan senjata ke arah petugas keamanan rumah sakit. Awalnya kedua pencuri berboncengan menggunakan sepeda motor menuju ke parkiran rumah sakit. Melihat keadaan sepi, pelaku kemudian mencuri salah satu sepeda motor pasien yang terparkir dengan menggunakan kunci T. Aksi keduanya sempat diketahui petugas keamanan rumah sakit, namun gagal dihadang setelah pencuri menodongkan senjata api ke arah petugas. Keluar lagi, keluar masuk, muter, ada sempat berhenti, TKP-nya di sini. Anggota Polsek Duren Sawit dan Polres Jakarta Timur yang mengetahui kejadian tersebut langsung melakukan penyelidikan di lokasi kejadian, saudara. Polisi memeriksa sejumlah saksi termasuk petugas keamanan serta kamera CCTV di lokasi kejadian. Saksi bilang diduga pelaku berjumlah 4 orang, 2 orang sebagai eksekutor dan 2 lagi sebagai mata-mata. Maling motor saat petugas jaga mengetahui adanya pengambilan motor, lalu pelaku menodongkan pistol. Pelaku melarikan diri. Pelaku melarikan diri dengan membawa sebuah motor. Tapi pelaku ada berapa orang sebenarnya? Pelaku yang beraksi masuk ke dalam 2 orang dan diduga 2 orang lagi menunggu di luar.
Saudara, pemalak sopir bajai di Tanah Abang ditangkap petugas unit reserse kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Udah dikasih. Udah dikasih. Bener lah bang, kalau belum bang. Udah. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya bang ya? Dimintain apa tuh? Tapi palak atau apa sih bang? Palak. Oh dipalak. Sopir bajai yang sedang mengangkut penumpang tiba-tiba dipalak seorang preman di depan Pasar Blok A Tanah Abang, Jakarta Pusat sebesar Rp100.000. Aksi pemalakan direkam diam-diam oleh penumpang. Sopir bajai mengaku bisa mengeluarkan uang hingga Rp100.000 per hari untuk jatah para preman. Bahkan para preman kerap melakukan pengerusakan jika sopir bajai tidak memberikan uang. Tadi bukannya udah dikasih? Udah dikasih. Bener lah bang, kalau belum bang. Udah. Kalau di Tanah Abang emang kayak gitu ya bang ya? Preman pemalak sopir bajai ditangkap tanpa perlawanan di kediaman keluarganya di kawasan Tanah Abang. Terduga pelaku langsung dibawa ke Polsek Metro Tanah Abang untuk diperiksa. Kepada polisi, pelaku mengaku tak memalak sopir bajai senilai Rp100.000. Ia hanya meminta uang parkir kepada sopir bajai sebesar Rp2.000. Bener bro, itu lo yang viral? Nah, biasanya lo mintain berapa? Di percakapan antara yang merekam dengan supir bajainya itu berarti akumulasi sepertinya Rp100.000. Kalau dari yang kita bawa ke polsek, kita amankan diminta keterangan itu Rp2.000 dan itu juga kita bisa lihat di videonya. Itu baru sekali aja. Berapa? Mintanya 2.000 Pak. Oh, kalau pengakuan sopir bajai ke penumpangnya sampai bisa ngabisin 100.000 bener gak itu? Itu nggak bener Pak. Tiap kali mereka ngambil penumpang 2.000 gitu? Saya jarang Pak. Tapi maksa nggak? Nggak pernah Pak. Kalau pengakuan mereka kan kalau nggak dikasih diteriakin maling. Nggak tahu Pak kalau itu Pak. Apa kerjaan lu di situ? Markirin Pak, muterin Pak. Pak Oga ya? Iya Pak. Berapa tiap hari penghasilan dapat? 90 Pak. 90.000. Sorotan selanjutnya, Saudara, Komnas HAM masih menunggu jawaban Panglima TNI terkait dengan permintaan pemeriksaan 4 tersangka kasus penyiraman air keras ke aktivis Andri Yunus. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Saurlin Siagian, menyatakan Komnas HAM telah mengirimkan surat permintaan pemeriksaan terhadap 4 tersangka penyiraman air keras terhadap aktivis Andri Yunus. Namun hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan jawaban atas permintaan tersebut. Soal proses hukum tersangka penyiraman aktivis Andri Yunus, ia menyatakan bahwa mereka terkejut karena proses yang begitu cepat. Sebelumnya, Saudara, Komnas HAM menyebut temuan dugaan keterlibatan pihak lain selain 4 tersangka dalam peristiwa penyiraman air keras Andri Yunus. Dengan begitu cepatnya kepolisian menyerahkan kasus ini kepada pihak militer ya atau TNI. Namun kita juga cukup terkejut karena pihak Puspom sudah merampungkan penyelidikan dan sudah menyerahkan ke Auditorat Militer dan tentu itu kita akan terus pantau. Di sisi lain kita masih menunggu apakah kita bisa memeriksa 4 orang saat ini tersangka yang ada ditahan oleh pihak TNI. Kami sedang menyurati Panglima TNI dan kita menunggu jawabannya. Usai negosiasi AS dengan Iran berakhir buntu, Presiden Donald Trump mengancam akan mengerahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokade Selat Hormuz pada pukul 10 pagi waktu Amerika atau malam ini waktu Indonesia Barat. Simak ulasannya usai jeda bersama Yasir Nenial. You must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. Warship 121, engage in transit passage in accordance with international law. Let me tell you, that statement got them to the bargaining table, and they haven't left. They haven't left the bargaining table.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut Angkatan Laut Amerika Serikat akan mulai memblokade Selat Hormuz buntut negosiasi dengan Iran yang berakhir buntu. Trump mengatakan pasukannya bakal menerapkan blokade terhadap semua lalu lintas maritim yang masuk dan keluar pelabuhan Iran mulai Senin 13 April pukul 10 pagi waktu Amerika Serikat. Blokade tersebut akan mencakup semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman. We have a lot of people, as you know, at 10 o'clock tomorrow, we have a blockade going into effect. That'll be 10 o'clock tomorrow. Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. So they're not going to go through the Hormuz Strait. Juru bicara pemerintah Iran, Fatemeh Mohajirani, melontarkan pesan keras terkait kontrol atas Selat Hormuz. Ia menegaskan kendali penuh Iran atas Selat Hormuz sebagai aset strategis dan tindakan luar yang bertujuan mengubah rezim justru memperkuat kendali Teheran atas jalur pelayaran strategis tersebut. ایران تونست موضوعی را که اونها با عنوان تغییر رژیم شروع کرده بودند به تغییر رژیم حاکمیت ما در تنگه هرمز تبدیل بکنه. این یکی از موضوعات دستاوردی بسیار حائز. Sebelumnya, media pemerintah Iran merilis rekaman yang menunjukkan sejumlah kapal tanker raksasa terhenti di jalur strategis Selat Hormuz. Ada 3 kapal tanker raksasa yang terpantau tertahan di sekitar Pulau Larak. Kapal-kapal tersebut baru saja bertolak dari London dengan membawa muatan minyak mentah dalam jumlah besar. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam akan memblokade Selat Hormuz dan pelabuhan Iran yang akan berlaku pada 13 April pukul 10 waktu Amerika Serikat, saudara, atau malam ini waktu Indonesia Barat. Dan ancaman ini disampaikan setelah perundingan damai dengan Iran menemui jalan buntu. Sementara itu, Iran menegaskan masih memegang penuh kendali atas Selat Hormuz. Pertanyaannya, akankah ancaman ini akan memicu kembali konflik terbuka antara Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran? Kami akan membahasnya bersama dengan pakar geopolitik dan keamanan nasional, Mas Wibawanto Nugroho Widodo, dan juga dosen ilmu politik Universitas Udayana, Evata Filomeno Borromeo Duarte. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas. Saya ke Mas Wibawa dulu nih. Mas Wibawa, menurut Anda, hemat Anda, apakah Trump betul-betul serius dengan ancaman ini mengingat sosoknya yang menurut Iran ini adalah sosok yang tidak stabil? Jadi yang pertama, apa yang terjadi saat ini adalah ketidaksinkronan grand strategi dari 2 negara. Ya, negara Amerika sebagai superpower dan Iran yang melawan. Ya, satu. Yang kedua, superpower manapun, termasuk dalam hal ini Amerika, itu akan menerapkan yang namanya 4 pilar strategi. Yang pertama, ya, memastikan bahwa yang melawan itu pasti akan dilucuti gitu, ya, baik secara militer, secara nuklir, dan secara proksi-proksinya. Oke, itu yang terjadi di Iran. Yang kedua, yang namanya superpower itu pasti akan berjuang habis-habisan untuk mengamankan choke points, apalagi akses ke energi. Itu dilakukan oleh Amerika juga dalam konteks ini. Yang ketiga, itu yang perlu digarisbawahi bahwa yang namanya superpower itu pasti akan melindungi aliansi-aliansi strategisnya di dalam kawasan itu dan mencegah munculnya aliansi rival. Ya, dalam hal ini Amerika mencegah munculnya aliansi China dan Rusia, sekaligus juga menjaga keamanan Israel dan negara-negara Uni Arab. Yang keempat, ya, yang perlu digarisbawahi, bahwa Amerika itu mempertahankan regional security complex structure yang ada. Sementara apa yang dilakukan oleh Amerika itu, ya, bertentangan semuanya dengan pilar-pilar strategi dari Iran. Ya, nah, jadi ini bicara kita melihatnya objektif, bukan siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi siapapun superpowernya, kalau nanti Iran jadi superpower, atau Rusia jadi superpower, atau China jadi superpower, itu juga akan melakukan hal yang sama, gitu. Nah, yang berikutnya kita perlu garis bawahi bahwa dari sejak Presiden Jimmy Carter sampai Presiden Trump, ya, semuanya itu setuju terhadap 4 pilar itu. Cuman hanya Presiden Trump yang melakukan operasi militer dengan bentuk serangan terbatas kemarin itu, yang diharapkan bisa mengubah orientasi strategis geopolitik dari rejim. Ternyata tidak.
Nah, sekarang masuk ke dalam tahap ini ya. Tahap ini itu merupakan coercive diplomacy, di mana Trump itu memainkan 4 instrumen of national power. Yang pertama, kehadiran militer ditunjukkan secara real, ya. Yang kedua, secara informasi, beliau mengirimkan pesan. Trump itu mengirimkan pesan kepada negara-negara Teluk dan Israel dan kepada Iran bahwa Amerika tetap hadir sebagai protektor, dan juga mengirimkan pesan kepada China dan Rusia yang tidak bisa all out juga untuk menekan Israel karena punya kepentingan banyak dengan Israel, dan tidak bisa juga menekan negara-negara Arab Saudi, di mana China dan Rusia juga mempunyai hubungan baik, dan China Rusia juga tidak mau konfrontasi terbuka dengan Amerika. Yang ketiga ya itu ekonomi, di mana sekarang ditekan supaya menyerah secara ekonomi itu ya, jadi diblok ya jalur untuk Iran jualan oil tuh ya. Nah, jadi secara diplomasi sudah coercive, dan apa yang telah melakukan ini merupakan escalation ladder gitu ya. Jadi ini akan Trump lakukan. Saya sudah prediksi sebelumnya. Jadi saya sudah bilang waktu itu, Cook Island tidak akan diduduki, tapi akan diserang, diganggu ya. Opsi kedua adalah ini akan benar-benar dilakukan penutupan secara fisik, karena US Navy itu mempunyai kemampuan. Yang pertama itu adalah melakukan interdiction terhadap lalu lintas kapal yang berlayar gitu ya. Ya, yang kedua bisa melakukan operasi counter mining, counter lanjau, penyebaran lanjau. Yang ketiga mengatur sea lanes, ya, kontrol dari alur lalu lintas kapal di situ. Jadi melakukan interdiksi, mengatur lalu lintas, juga membersihkan mining. Jadi yang dilakukan oleh Amerika itu sangat mungkin gitu. Oke, sangat mungkin ya akan dilakukan oleh Amerika Serikat ya. Terkait dengan buntut dari negosiasi yang buntu ini ya. Iya, untuk memaksa lagi supaya diskusi gitu. Jadi step by step. Itu ya saya baca. Saya ke Mas Evata. Mas Evata, itu kalau dari kita melihat dari POV Mas Wibawa soal posisi dari Donald Trump sendiri atau Amerika Serikat sendiri. Kalau dari Mas Evata sendiri melihat Iran sendiri posisinya akan seperti apa? Karena kalau kita lihat banyak petinggi-petinggi Iran yang menyatakan bahwa mereka pegang kendali penuh Selat Hormuz. Kemudian ada video juga yang dirilis oleh Iran yang melihat bagaimana memukul mundur kapal perusak dari Amerika Serikat. Ya, pertama bahwa terkonfirmasi Iran sendiri menyampaikan terkait dengan rencana bagaimana Selat Hormuz ini dibuka, ada poin yang cukup penting untuk kita soroti, bahwa kali ini Amerika Serikat harusnya mengajak diplomasi atau mengajak diskusi IRGC. Karena apa? Kondisinya hari ini ada dualisme pemerintahan yang ada di tengah Iran. Ya, salah satunya adalah IRGC, yang kedua pemerintah yang sah kali ini. Nah, titik-titik inilah yang akhirnya menyebabkan kebuntuan strategi. Salah satunya adalah diskusi mengenai pengaturan Selat Hormuz, tapi yang paling utama adalah pembahasan mengenai nuklir. Apabila nuklir ini sudah disetujui, maka Selat Hormuz ini akan terbuka secara otomatis begitu. Akan tetapi dalam beberapa catatan kita bisa melihat bahwa ternyata ada jalur baru yang dibangun oleh Iran itu sendiri, yang mana jalur baru ini malah membuat kapal-kapal yang melintas semakin dekat dengan pantai perairan Iran itu sendiri, sehingga Iran akhirnya mengontrol Selat Hormuz ini gitu dalam diskusi apapun. Nah, maka dari itu mereka merasa bahwa controlling ini silakan saja di leverage. Akan tetapi kembali lagi bahwa Donald Trump sudah mencoba semaksimal mungkin untuk mempersiapkan langkah-langkah yang lain. Mitigasinya salah satunya adalah mengusir ya berapa protokol yang sudah disiapkan oleh Iran. Cuma kalau kita dalami lebih dalam, ternyata poin-poin tersebut ternyata cukup sulit ya untuk diterapkan dalam waktu dekat. Dan inilah membuat kenapa akhirnya kondisi ini ya, dengan IRGC memiliki 31 komando yang bergerak secara otomatis di 31 provinsi, dan juga terkait dengan bagaimana angkatan laut mereka yang bergerak secara otomatis, yang membuat akhirnya pemerintah Iran juga mengalami kesulitan untuk mengkomunikasikan beberapa poin-poin yang harusnya disepakati. Nah, ini dia ya, yang kalau saya lihat secara politik mereka masih memainkan hal tersebut, meskipun mereka menyampaikan mereka memiliki kapasitas militer yang cukup kuat. Tetapi kapasitas militer yang mereka miliki justru ini hanya sekali tanam sifatnya gitu. Jadi mereka sendiri pun tidak bisa mencegah hal tersebut begitu. Salah satunya drone, salah satunya ranjau-ranjau ya. Ya, ranjau-ranjau yang ditangkap ini tidak bisa dipastikan sendiri oleh IRGC ini letaknya di mana begitu. Sehingga mereka membuat jalur yang benar-benar sangat aman, dan mereka memberlakukan tollbot ya, tol yang dengan biaya-biaya yang khusus, dan tentu tidak semua negara bisa lewat. Ini akhirnya membuat
diskusi ini cukup kontraproduktif, tetapi juga eskalasinya makin lama makin meningkat. Jadi Ya, menurut kalau Anda saya lihat sebenarnya Iran sendiri juga punya opsi untuk mengajak perundingan lagi dengan Amerika Serikat? Ya, perundingan tetap ada. Mereka menyampaikan apabila ada etiket baik, mereka pasti akan mendiskusikan segala sesuatu yang nantinya akan produktif ke depannya. Akan tetapi, poin-poin dasar yang tidak bisa disepakati itu kan adalah bagaimana tindakan Israel itu sendiri yang menyebabkan seluruh rencana-rencana dari upaya pengayaan nuklir, pengurangan dan lain sebagainya jadi gagal. Nah, inilah yang akhirnya membuat Iran dalam posisi kali ini malah kalau dalam pandangan saya secara global mereka berharap agar masuknya negara lain dalam upaya untuk membuka Selat Hormuz. Salah satunya adalah kekuatan Cina dan juga kekuatan Korea Utara yang digadang-gadang katanya akan bersatu dan mereka memiliki kepentingan 45% dari jalur perdagangan Hormuz. Tahan dulu di situ, Mas Fatah. Oke, tahan di situ dulu. Kami ingin diperbaiki lagi sambungan audionya karena nampaknya kurang jelas begitu penerimaan di Kompas TV. Pertanyaan saya ke Mas Wibawa, sebenarnya tadi di ujung pernyataan Anda menyatakan bahwa sebenarnya apa poin-poin ataupun strategi-strategi yang dilakukan Amerika Serikat ini berujung pada salah satunya memaksa Iran untuk negosiasi lagi begitu. Sebenarnya kalau dari yang Anda lihat, apa kepentingan apa yang nantinya akan dimunculkan oleh Amerika Serikat sehingga betul Iran ini mau untuk diajak negosiasi lagi? Tapi jangan dijawab dulu Mas Wibawa, kita lanjutkan diskusi kita usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kompas Petang. Pertanyaan gantung saya ke Mas Wibawa tadi sebelum jeda adalah sebenarnya apa yang menjadi kepentingan Amerika Serikat dalam memblokade Selat Hormuz ini nih Mas Wibawa. Menurut Anda berujung pada mengajak untuk Iran untuk negosiasi lagi atau Amerika Serikat sendiri seperti kata Anda tadi sebagai negara yang superpower mereka juga siap untuk perang terbuka lagi dengan Iran? Oke, mesti gini ya, saya klarifikasi supaya pendapatan Anda pemahaman Anda sesuai dengan keterangan di sini. Oke. Jadi superpower manapun itu akan melakukan 4 hal ya. Yang pertama pasti akan berusaha melucuti aktor negara yang mencoba melawan. Ya, dalam hal ini Amerika selama 47 tahun terakhir mencoba untuk mengkonten militer, nuklir dan juga proksi-proksi Iran. Sementara bagi Iran ini adalah forward presence. Ini adalah masalah leverage, masalah deterrence. Jadi kalau dikonten, artinya mereka merasa ini ancaman eksistensial. Nah, yang kedua, Amerika itu pasti mau mengamankan Hormuz. Karena superpower itu pasti mau mengamankan semua choke point. Yang ketiga, Amerika itu mencegah munculnya rivalitas aliansi dari great power lainnya dalam hal ini adalah Rusia dan China. Superpower manapun akan melakukan itu. Dan yang keempat, Amerika memberikan pesan kepada semua pihak bahwa Amerika itu mau melindungi Israel sekutunya, juga negara-negara Arab Sunni yang juga sekarang sekutunya, ya. Dan ini ditegaskan gitu sekarang. Dan Amerika itu berusaha untuk mengajak Iran masuk ke dalam bagaimana membangun peradaban damai, ya, dalam struktur regional security complex di Timur Tengah sekarang. Karena di masa lalu itu Iran itu juga pernah menjadi aliansi kuatnya Amerika dan Israel ya, zamannya Iran. Sementara Arab Sunni di backup oleh Soviet. Karena kondisi strategis ini berubah, sama seperti Perang Dunia dulu ya. Jepang dan Jerman yang dulunya musuh Amerika menjadi teman Amerika. Nah itu dia superpower. Nah, upaya itu dilakukan sejak pemerintahan Jimmy Carter 79 sampai 2026. Tapi tidak ada ya yang melakukan operasi militer seperti Trump. Itu aja bedanya. Dulu zamannya tahun 2011 juga, zaman General Michael Hayden jadi direktur NSA dan NSA juga Israel dan Amerika melakukan serangan ke Stuxnet cyber sampai melumpuhkan fasilitas nuklir Iran. Nah, jadi ini masalah caranya aja yang berbeda. Jadi apa yang dimau oleh Amerika ya itu adalah artinya berkonfrontasi akhirnya dengan Iran yang grand strateginya tidak kompatibel gitu loh. Nah, makanya sekarang dilakukanlah secara spesifik untuk memfokuskan serangan kepada Hormuz. Tadi saya sampaikan, ya di mana kalau Selat Hormuz itu diblokir, berarti itu membuktikan militer hadir, ya, untuk mengatasi keadaan yang ada. Tadi saya terangkan fungsi tiga fungsi US Navy. Yang berikutnya adalah mengirimkan pesan, ensuring allies di sana. Yang ketiga adalah menekan ekonomi Iran, karena ekonomi Iran jadi nggak bisa ekspor minyak, gitu loh. Dan ini harus dipahami sebagai konsep diplomasi yang adalah escalation ladder, gitu.
Nah, ini akan meningkat lagi kalau Iran tidak mau duduk di meja perundingan. Nah, karena Amerika tuh pasti tidak akan mau 4 itu jika tidak tercapai gitu loh. Sementara Rusia dan Cina itu juga tidak bisa menekan Israel terlalu kuat karena mereka juga punya hubungan yang baik dengan Israel dan mereka juga tidak bisa mendukung menekan Gulf Conflict Council gitu. Dan sementara kaitan dengan Israel, kita tahu bahwa sejak tahun 2006 itu ada resolusi Dewan Keamanan nomor 1301 di mana semua pihak diminta untuk patuh. Israel keluar dari Lebanon Selatan, tapi Hizbullah juga dilucuti senjatanya gitu. Dan Lebanon angkatan bersenjatanya supaya mereka yang berdaulat untuk menjaga keamanan di seluruh Lebanon. Nah, tapi itu pun tidak bisa diterapkan. Kenapa? Karena ada gap yang luas antara norma yang ada di PBB dengan kondisi real geopolitik. Semuanya punya kepentingan. Rusia dan China juga punya kepentingan. Tidak benar-benar menerapkan itu. Sementara negara Arab Sunni juga hubungan dengan Israel sebagian masih diam-diam. Walaupun ada Abraham Accord, baru Uni Emirat Arab, Bahrain, yang mayoritas Syiah, dan juga Sudan dan Maroko yang bergabung dengan membuka hubungan dengan Israel. Yang lainnya mendukung, tapi masih tacit, artinya masih diam-diam. Tapi mereka semua sudah satu suara sebenarnya. Bagaimana membangun regional security complex yang damai di Timur Tengah, di mana di situ ada Arab, Persian, dan Yahudi. Nah, sekarang Arab dan Yahudinya ini sudah mulai kompatibel, Persiannya belum begitu. Itu masalahnya. Dan Israel sekarang itu memang susah ditekan. Kenapa? Karena Amerika mendukung, baik secara militer dan juga secara diplomasi di PBB. Yang kedua, Israel tuh unggul di kawasan, secara teknologi, militer, intelijen, dan juga punya kekuatan nuklir. Fakta. Yang ketiga, lobinya kuat di mana-mana. Ya, jadi mempengaruhi kondisi domestik di negara-negara di dunia internasional. Makanya fragmentasi itu pandangan tentang Israel. Kalau Global North cenderung mendukung Israel, kalau Global South kritis, seperti Indonesia kritis lah gitu. Nah, yang keempat Israel itu kalau ditekan dia akan melawan gitu. Dan jadi semua negara itu juga tidak mau terlalu menekan Israel, termasuk Rusia dan Cina, Mas. Tapi Rusia dan Cina bermain juga di sini. Artinya mereka juga ingin supaya Amerika juga turun kemampuannya, sehingga mereka bisa menggantikan. Nah, caranya gimana? Bukan dengan berkonfrontasi dengan Amerika, tetapi dengan membackup Iran dan membuat Amerika capek melawan Iran. Amerika capek melawan Iran dan Amerika bisa turun. Harapannya begitu. Dalam teori, dalam logika great power, semua great power menggunakan logika ofensif realis dalam hal ini. Ya, jadi apa yang diharapkan Trump sekarang adalah menggiring lagi Iran untuk masuk ke meja perundingan dan akan diberikan konsesi oleh Trump, maunya begitu. Nah, tetapi sekarang di Iran sendiri mereka juga ada pride di antara para elitnya. Mereka semakin keras, semakin harden karena mereka kemarin mengalami serangan. Dan selama 47 tahun, mereka itu perangnya adalah perang proksi. Jadi, regional security complex di Timur Tengah ini, mereka itu adalah stabilitas yang fragile. Artinya fragile itu gini. Memang selama beberapa tahun itu bisa mencegah perang besar antar negara, tapi tidak bisa mencegah perang proksi yang terjadi. Baru-baru ini Trump mencoba pakai cara dia. Nah, sekarang kita lihat saja berhasil apa tidak. Nah, sekarang seperti itu posisinya. Nah, jadi kita harus melihatnya positif. Ya, orang Indonesia itu objektif melihatnya. Kita jangan terbawa larut dalam konflik orang lain, tapi kita harus cermat melihat dan kita harus bisa bermain di semua pihak sehingga kita relevan dengan semuanya. Dengan Iran juga kita hubungan tak baik, dengan negara Arab juga baik, bahkan dengan Amerika juga baik, dengan China dan Rusia juga baik, dan dengan Israel kita nggak usah cari masalah gitu. Oke, saya ke Mas Evata. Mendukung Palestina merdeka, ya silakan, nggak apa-apa. Kalau dari Mas Evata sendiri melihatnya seperti apa? Seperti yang tadi disampaikan oleh Mas Wibawa, begitu ada beberapa tahapan yang sebenarnya sudah dilakukan oleh Amerika Serikat. Begitu ujung-ujungnya adalah salah satunya adalah menekan Iran untuk ke diplomasi gitu. Ya, justru permainan Iran kan diplomasi begitu. Jadi Iran juga memainkan posisi yang sangat penting dan baru konfirmasi hari ini Iran nanti akan mengajak negara-negara Eropa untuk mendiskusikan poin-poin dasar. Dia merasa bahwa Amerika sudah tidak bisa diajak bicara. Jadi kalau ditanya saluran aktifnya diplomasinya Iran ini memang sudah terjadi. Mereka tahu mereka mengontrol Selat Hormuz. Tetapi mereka juga tidak bisa menekan Selat Hormuz karena Selat Hormuz adalah bagian titik nadir ekonomi mereka juga gitu loh. Maka mereka harus mencari cara alternatif yang terbaik agar Selat Hormuz ini nanti kawasannya akan dijaga bersama-sama dengan etiket-etiket yang baik. Itu yang kalau saya lihat ya dari apa yang direncanakan oleh Iran itu sendiri, sehingga Iran memberitahu kepada dunia dalam kegagalan diplomasi kemarin, leverage yang diberikan Amerika ini tidak masuk akal menurut mereka begitu. Salah satunya adalah bagaimana nanti ke depan ya pengayaan nuklir ini, kalau pengayaan nuklir itu masih oke lah, tetapi terkait dengan kondisi bahwa diplomasi ini disponsori oleh beberapa negara selain Pakistan ya, kita ambil contoh misalkan
dari pihak Iran juga mengundang Cina gitu sebagai pengamat ya, sebagai saksi. Nah, kita lihat bahwa ternyata negara lain juga sebenarnya menaruh harapan besar agar nantinya ke depan pengelolaan terhadap Selat Hormuz ini akhirnya menciptakan satu etiket yang bisa kita terima bersama begitu. Meskipun hari ini kondisinya Iran menerapkan USDT ya dan yuan untuk siapapun yang nanti rencananya akan melintas, meskipun dalam UNCLOS harusnya tidak boleh. Nah, Amerika berkilah demikian, dan Amerika merasa bahwa situasi angin politik hari ini cukup untuk membuat mereka kembali lagi melakukan penekanan. Akan tetapi kan Iran tahu bahwa titik darah dari Amerika Serikat secara politik ini kan lama-lama habis begitu. Dan maka dari detik-detik seperti ini, saat dimana Amerika cukup berdarah, mereka mencoba semaksimal mungkin untuk membuka alternatif baru. Salah satunya negara-negara Eropa yang Iran sudah tahu bahwa kondisi NATO ini hancur begitu. Dalam beberapa catatan dan dalam beberapa prediksi kita bisa yakinkan bahwa untuk mengalahkan Iran memang harus mengajak NATO, tetapi Amerika Serikat malah tidak melakukan hal itu. Maka secara intelijen ya, secara diplomasi dan juga secara strategis mereka melupakan hal-hal tersebut. Nah, ini yang akhirnya membuat Iran santai saja dalam bermain. Dan buktinya apa? Buktinya bahwa sebenarnya dalam beberapa catatan Menteri Luar Negeri Iran mengatakan bahwa memang iya terkonfirmasi banyak senjata-senjata dan juga alutsista ya untuk rudal mereka itu disupport oleh Rusia dan juga oleh Cina begitu. Jadi menurut Anda Mas Evata, strategi-strategi yang dilakukan oleh Trump saat ini, diplomasi, kemudian diplomasinya buntu, negosiasinya buntu, kemudian sekarang ini ingin memblokade Selat Hormuz, ini akan efektif untuk menekan Iran diajak lagi ke meja perundingan? Ya, akan diajak lagi kepada meja perundingan pastinya gitu. Akan tetapi dengan kondisi nanti posisi tekanan dari Iran ini bisa saja jauh lebih tinggi begitu ya. Posisi tekanan dari Iran ini jauh lebih tinggi karena apa? Dunia internasional akhirnya melihat bahwa siklus ini tidak memberikan satu benefikal yang benar dan jelas begitu ke depannya. Meskipun Donald Trump mengatakan bahwa oh ya, kami sudah membuka jalur yang baru, silakan bergabung dengan kami. Tapi tetap saja tidak semudah itu, tidak mungkin 1-2 tahun, pasti puluhan tahun. Nah, inilah yang membuat kenapa Iran juga memainkan posisi-posisi demikian. Akan tetapi secara politik sebenarnya Iran sudah ingin berhenti apabila IRGC bisa dijinakan. Nah, kondisinya hari ini hanya dua yang bisa dibicarakan, Arghachi dengan Ghalibaf begitu. Dan keduanya ini juga tidak bisa memberitahu IRGC untuk menghentikan serangan dan juga tekanan itu. Maka ini tentu menjadi sangat kompleks ke depan. Harus ada upaya pacta sunt servanda kalau saya lihat ya ke depannya demikian. Oke, kalau dari Mas Wibawa sendiri melihatnya seperti apa? Kalau seandainya tekanan dari Iran lebih tinggi, nanti langkah yang diambil oleh Donald Trump, Amerika Serikat akan seperti apa? Yang pasti kalau dari Amerika itu ada escalation ladder, ya, saya tahu ya. Jadi Amerika itu selama ini itu artinya selama Trump ini berusaha mencoba mengubah structure regional security complex di situ, akhirnya merangkul negara-negara Arab Sunni untuk mengejar normalisasi hubungan dengan Israel, ya, dan juga great powers lainnya, baik hubungannya begitu, sehingga bisa terwujud stabilisasi. Nah, menurut Iran ini adalah isolasi. Jadi grand strateginya Amerika itu sudah bertolak belakang dengan grand strateginya Iran, sedangkan strategi Amerika itu kompatibel dengan negara lain, semua negara lain di Timur Tengah. Itu posisi satu itu. Nah, harus pegang dulu itu. Nah, jadi sekarang itu sudah fundamental gitu. Jadi tidak ada hal-hal struktural ya yang bisa diselesaikan dalam waktu cepat. Penyelesaian dalam waktu cepat itu adalah lewat operasi militer, memberikan tekanan. Itu poinnya tuh, ya, secara real. Jadi US Navy itu sangat mungkin untuk dideploy, ya, untuk mengamankan ranjau. Yang kedua untuk mengganggu lalu lintas dari Iran itu sendiri. Nah, ya kan? Nah, karena US Navy mempunyai kemampuan Navy interdiction, dan juga untuk mengatur lalu lintas laut gitu yang di Hormuz. Nah, dari situ Amerika akan mencari titik tengah. Nah, karena kembali lagi ke 4 pilar tadi, bahwa 1, 2, dan 3, 4 itu adalah prasyarat yang selalu akan diminta oleh superpower siapapun itu. Jika Iran jadi superpower, dulu Iran jadi superpower juga begitu, Ottoman Empire juga begitu, British Empire juga begitu gitu loh. Nanti Rusia dan Cina juga begitu. Jadi ini bukan masalah suka nggak suka sama Amerika, suka nggak suka sama Israel, suka nggak suka sama Arab Saudi, bukan begitu. Kita orang Indonesia harus objektif dan mengerti. Semua netizen itu juga harus mengerti, sehingga kita bisa relevan menjadi kontributor yang konstruktif kepada semua negara yang
yang berperang di sini gitu. Dan kita juga harus mengamankan ketahanan nasional kita, stabilitas kita, dan juga akses kita kepada energi. Gitu. Kita jangan ikut-ikutan ributnya orang, sementara kita nggak ngerti apa yang terjadi gitu. Baik, ini yang benar-benar kita harus garis bawah ya. Terlebih saat ini Presiden Prabowo juga tengah melakukan kunjungan diplomasi begitu di negara Rusia dan membahas beberapa hal termasuk bagaimana mengamankan ketahanan energi dalam negeri kita. Terima kasih Mas Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional, dan juga Mas Evata Filomeno Bermou Duarte, dosen ilmu politik Udayana, telah berbagi perspektif dan pandangannya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan hadir dengan informasi Iran merilis rekaman dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi, di mana video tersebut memperlihatkan saat mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat di Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis usai Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Saudara, Iran merilis rekaman dari Angkatan Laut Korps Garda Revolusi (IRGC) mengusir kapal perusak milik Amerika Serikat dari Selat Hormuz. Rekaman ini dirilis usai Presiden Donald Trump menyatakan akan memblokade Selat Hormuz. Sepang Navy Station, you must alter course and go back to the Indian Ocean immediately. If you don't obey my order, you will be targeted. Out. This is Coalition Warship 121, engaged in transit passage in accordance with international law. No challenge is intended to you. US Navy warship. Kami kutip dari media Turki Anadolu Agency, Iran menunjukkan rekaman Angkatan Laut mereka yang memerintahkan kapal perusak milik Amerika Serikat untuk keluar atau menjauhi Selat Hormuz. Angkatan Laut Iran memberikan peringatan terakhir sebelum mengancam akan menembak kapal perusak AS. Situasi ini menambah panas ketegangan di Selat Hormuz usai negosiasi Iran dan Amerika Serikat yang tak mencapai kata sepakat di Pakistan. Keep a distance more than 10 miles from them because I'm ready to open fire. Sementara itu, media Iran Press TV melaporkan rekaman drone yang dirilis dan menunjukkan seluruh aktivitas di Selat Hormuz berada di bawah kendali penuh angkatan bersenjata Iran. Televisi pemerintah Iran menayangkan rekaman yang menunjukkan kapal-kapal terhenti di Selat Hormuz pada hari Minggu atau tepat sehari setelah perundingan antara Iran dan Amerika Serikat di Pakistan berakhir tanpa kesepakatan. Tanggal dan lokasi pasti rekaman tidak dapat diverifikasi secara independen pada saat dipublikasikan. Ketegangan masih tinggi di perbatasan Israel-Lebanon, saudara, pada minggu waktu setempat. Meskipun serangan Israel di Beirut mereda dalam beberapa hari terakhir, serangan terhadap Lebanon Selatan semakin intensif. Situasi ini terjadi jelang perundingan antara Lebanon dan Israel yang difasilitasi oleh Amerika Serikat. Sementara itu, saudara, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengunjungi beberapa wilayah di Lebanon Selatan yang berada di bawah kendali militer Israel pada minggu waktu setempat. Ini merupakan kunjungan pertamanya sejak babak baru pertempuran antara Israel dan juga Hizbullah, sekutu Iran. Sebelumnya, saudara, Netanyahu mengatakan bahwa Israel sedang berupaya mengendalikan zona penyangga selebar 8 hingga 10 km di Lebanon untuk memastikan bahwa Hizbullah tidak menembakkan roket jarak dekat dan juga rudal anti-tank yang melintasi perbatasan. הדברים שאנחנו רואים כאן זה שבעצם שינינו את פני המזרח התיכון. האויבים שלנו, איראן וציר הרשע, הם באו להשמיד אותנו, וכעת הם נלחמים פשוט על ההישרדות שלהם. אנחנו רואים את זה בכל זירה וזירה, זה הישג אדיר של מדינת ישראל, לצבא ההגנה לישראל.
חיילי הסדיר וחיילי המילואים הנהדרים שלנו. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan kembali dengan informasi. Polda Sumatera Barat akan memeriksa 3 polisi yang mengawal rombongan yang bersuah foto di tikungan Sitinjau Lawik. Polda Sumatera Barat akan memeriksa polisi yang mengawal rombongan yang bersuah foto di tikungan Sitinjau Lawik, Sumatera Barat. Jika ada pelanggaran, Propam Polda Sumbar akan memberikan sanksi kepada ketiga polisi. Aksi rombongan kendaraan yang berhenti untuk bersuah foto di tikungan ekstrim Panorama 1 Sitinjau Lawik menuai sorotan publik. Aksi ini dikritik karena dianggap mengganggu keselamatan dan juga kelancaran pengguna jalan lainnya. Propam Polda Sumbar pun akan memintai keterangan ketiga polisi yang memberikan pengawalan. Jika terbukti melakukan pelanggaran, ketiganya akan dikenai sanksi. Dugaan pelanggaran sementara kita ambil keterangan dulu, keterangan yang lengkap, kronologi seperti apa, dari mulai tadi disampaikan dari perjalanan sampai ke tempat tujuan, keterangan-keterangan yang diambil, nanti baru kita bisa simpulkan apakah masuk kena disiplin atau hanya teguran lisan sementara, nanti yang menentukan dari pihak Propam. Sorotan lain saudara, gedung DPRD Kota Makassar yang dibakar massa pada Agustus tahun lalu dilelang. Harga lelang dibuka mulai dari Rp500 juta. Penawaran lelang material gedung DPRD lama dibuka oleh bidang barang milik daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar, saudara. Angka awal yang ditawarkan untuk gedung DPRD ini yaitu Rp500 juta. Pihak pemerintah Kota Makassar menyebut lelang dilakukan untuk persiapan pembangunan gedung baru DPRD Kota Makassar oleh pihak Kementerian PUPR tahun ini. Sebelumnya saudara, gedung DPRD Makassar ini terbakar akibat kericuhan yang dipicu demonstrasi pada Agustus 2025. Tidak hanya gedung, sejumlah kendaraan milik DPRD Makassar juga hangus terbakar akibat kericuhan tersebut. Seluruh material gedung dan juga kendaraan ini tengah dalam tahap pelelangan. Nantinya pemenang lelang berhak mendapatkan seluruh aset dan material gedung lama DPRD Makassar tersebut. Nanti dia yang akan membongkar, dan bongkarannya itu dia yang ambil semua. Oh, termasuk besi atau apanya? Batu-batunya kah, plat-plat besinya, segala macam, mungkin kalau ada kayu-kayunya atau bagaimana. Pokoknya satu bongkaran gedung itu nanti ya bagi yang pemenangnya ya dia yang harus membersihkan, harus mengangkat semua. Kami tutup Kompas Petang hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Maidop Elfrina. Dan saya Yasir Neneama. Tetap saksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Salam sehat.